Kita berada di episode 122. Mengapa kemiskinan di Indonesia meningkat dan fenomena kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.Hati 207 yang selamat datang kembali ya di channel ini di episode 122. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering banget kita dengar, bahkan mungkin kita rasakan sendiri. Kemiskinan yang meningkat dan jurang antara yang kaya dan miskin yang makin melebar. Pernah dengar istilah the rich get richer, the poor get poorer? Nah, ini tuh bukan sekedar pepatah kosong, tapi sebuah kenyataan yang semakin terlihat jelas di Indonesia hari-hari ini. Pertanyaannya gini nih guys, kenapa bisa begitu? Apa yang salah dengan sistem kita? Dan apa dampaknya buat masa depan bangsa? Sebelum kita bedah pelan-pelan, saya akan ngajak kepada kalian untuk buruan subscribe channel ini, like, komen, dan juga share. Dan jangan sampai ketinggalan dengan tema-tema yang menarik di channel Pelita.Hati 207. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian sangat amat membantu banget dengan perkembangannya channel ini. Nah, pernah juga gak sih kalian ngerasa hidup makin berat, harga makin naik, tapi gaji nggak ikut naik? Bikin capek ya. Di sisi lain, kita lihat deh orang kaya hidupnya makin berlebihan, makin menguasai segalanya. Kenapa sih bisa begitu? Nah, di episode 122 ini kita akan bongkar fakta pahit tentang kemiskinan di Indonesia dan kenapa yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Nah, kalian harus simak baik-baik pencernaan kalian alias otak kalian ya, supaya kita semua bisa berpikir kritis dan berpikir maju. Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama, mari kita lihat realistis angka kemiskinan. Menurut data resmi, memang ada klaim bahwa angka kemiskinan secara persentase menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau kita turun langsung ke lapangan, banyak kok masyarakat yang justru merasakan tekanan hidup makin berat tiap harinya. Harga bahan pokok naik, biaya pendidikan mahal, lapangan kerjaan yang layak semakin sulit. Sementara penghasilan stagnan atau itu-itu aja. Artinya apa nih guys? Kemiskinan itu bukan sekedar angka, tapi soal kualitas hidup. Dan kualitas hidup banyak rakyat kita yang masih jauh dari kata sejahtera. Di sisi lain, kita lihat nih orang-orang super kaya yang flexing, yang semakin menunjukkan kekuatannya, beli tanah di mana-mana, menguasai bisnis strategis, bahkan gaya hidupnya semakin kontras dengan masyarakat Indonesia yang lainnya. Ada jurang besar yang makin kelihatan jelas. Di saat mereka pesta pora, di sisi lain orang masih bingung besok makan apa. Sekarang kenapa fenomena kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin? Mohon maaf ya Bang Haji. Yang pertama, sistem ekonomi yang timpang. Kekayaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Ada laporan yang menyebutkan bahwa 1% orang terkaya menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Itu artinya distribusi ekonomi kita sangat timpang. 2. Pendidikan dan kesempatan kerja. Orang yang punya uang bisa memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya, sehingga mereka punya akses ke pekerjaan bergaji besar. Sebaliknya orang miskin sulit keluar dari lingkungan kemiskinan karena akses pendidikan dan pelatihan kerja yang terbatas. 3. Kebijakan yang lebih berpihak pada yang kuat. Banyak regulasi ekonomi lebih menguntungkan pengusaha besar dibanding usaha kecil. Contoh paling sederhananya nih, modal besar bisa dapat insentif, tapi UMKM justru terbebani aturan dan persaingan yang tidak seimbang. 4. Budaya konsumtif. Ketimpangan ini juga makin terlihat karena budaya konsumtif. Orang kaya semakin memamerkan gaya hidup mereka, sementara orang miskin ikut-ikutan tanpa kapasitas. Akhirnya mereka makin terjebak dalam lingkungan hutang dan kesulitan ekonomi. Fenomena ini sebenarnya sudah lama diperingatkan oleh banyak ekonom. Ada istilah yang disebut kutukan ketimpangan. Ketika kesenjangan terlalu lebar, maka ekonomi tidak akan sehat.
Karena kalau rakyat kecil daya belinya lemah, pada akhirnya pasar juga melemah. Mari kita pakai logika sederhananya begini. Orang kaya dengan 100 mobil, ya tetap hanya bisa pakai 1 mobil sekaligus. Tapi kalau 100 orang miskin punya daya beli untuk punya sepeda motor, pakaian yang layak, atau makanan bergizi, maka roda ekonomi akan jauh lebih hidup. Masalahnya, sistem kita itu seringkali lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi makro. Angka GDP naik, tapi lupa bahwa pertumbuhan itu harusnya dinikmati bersama, bukan hanya segelintir elit. Dampaknya apa sih kalau ini tuh dibiarkan? Yang pertama, ketidakadilan sosial semakin dalam. Orang miskin semakin frustasi merasa tidak punya tempat di negaranya sendiri. Ini bisa dimunculkan keresahan sosial, bahkan potensi konflik. 2. Generasi muda kehilangan harapan. Banyak anak muda pintar tapi miskin. Akhirnya tidak bisa kuliah, tidak bisa mengembangkan dirinya. Potensi bangsa pun hilang begitu saja. 3. Demokrasi melemah. Ketimpangan ekonomi seringkali berujung pada ketimpangan politik. Orang kaya punya akses lebih besar ke kekuasaan, bisa membeli kebijakan, sementara suara rakyat kecil tenggelam jauh ke dalam. 4. Lingkaran setan kemiskinan. Miskin hari ini akan melahirkan generasi miskin di masa depan kalau tidak ada intervensi nyata dari negara. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Peran negara itu harus tegas. Pajak progresif, subsidi tetap sasaran, serta regulasi melindungi rakyat kecil. Pendidikan harus merata, jangan hanya di hak anak orang kaya saja. UMKM dan sektor informal harus diperkuat, karena disitulah mayoritas rakyat menguntungkan hidup. Budaya solidaritas sosial harus dibangun kembali. Jangan hanya bangga karena diri sendiri sukses, tapi lupa dengan tetangga yang masih lapar. Teman-teman, kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi, tapi juga masalah moral, sosial, dan juga politik. Kalau kita biarkan, bangsa ini bisa terjebak dalam ruang ketidakadilan yang dalam. Tapi kalau kita berani jujur, berani mengkritisi, dan berani mendorong perubahan, masih ada harapan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa dengan segelintir orang yang super kaya, tapi bangsa yang seluruh rakyatnya bisa hidup layak dengan martabat. Itulah renungan kita hari ini di episode 122. Terima kasih banyak guys, semoga ini semua tuh bermanfaat, dan jangan lupa berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Nah guys, mari kita tarik napas sejenak dan merenung. Kita sering ngedenger nih istilah Indonesia negara miskin atau Indonesia negara berkembang yang menuju maju. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah siap menyambut diri sebagai negara maju? Ataukah kita sudah terjebak dalam realita kemiskinan yang menjerat begitu banyak rakyat? Di satu sisi, kita punya gedung-gedung pencakar langit, jalan tol yang megah, pusat perbelanjaan yang tidak kalah dengan negara maju. Tapi di sisi lain, kita juga melihat anak-anak putus sekolah, keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan petani-petani dan para nelayan yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemajuan tidak bisa hanya diukur dari infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan sejati adalah ketika rakyat merasakan kesetaraan, ketika kesenjangan menyempit, ketika seseorang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah Indonesia sudah pantas disebut negara maju atau kita masih berjuang keluar dari situasi negara miskin? Jawabannya mungkin tidak sederhana, tapi pertanyaan ini penting untuk selalu kita bawa, karena dari sinilah kita bisa menyalakan kesadaran bahwa kemajuan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kerja bersama, keadilan, dan keberanian untuk berubah. Maukah kita terus bertanya, terus berpikir, dan terus berjuang agar suatu hari nanti kita tidak lagi ragu menyebut Indonesia sebagai negara maju? Kita akan berjumpa lagi di episode yang lainnya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.